Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang teori belajar Pavlov dan conditioning klasik, teori B.F. Skinner dan conditioning operan, serta teori belajar sosial Albert Bandura. Sebelumnya, perkenalkan, nama Sofianisa Ulyantika, NPM 2012-10160, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas A semester 2, dosen Dr. Siti Rodotul Jannah MA, mata kuliah Psikologi Perkembangan. Selanjutnya, masuk ke materi. Yang pertama, teori belajar conditioning klasik. Menurut psikologi, pengkondisian klasik atau disebut classical conditioning adalah sebuah teori belajar yang ditemukan oleh Ivan Pavlov, seorang dokter asal Rusia. Pavlov mengungkapkan bahwa kita bisa menghasilkan suatu respon dengan mengondisikan dua stimulus, yakni stimulus alami dan stimulus buatan. Conditioning klasik adalah sebuah teori yang berada di dalam aliran psikologi behavioristik. Behavioristik, seperti yang kita tahu, meyakini bahwa perilaku individu disebabkan oleh pengalaman belajar yang berbeda. Behavioristik meyakini bahwa kepribadian kita terbentuk karena pengalaman dan lingkungan di sekitar kita. Dan pengkondisian klasik dari Pavlov menegaskan keyakinan ini. Prinsip conditioning klasik. Yang pertama, acquisition atau akuisisi. Yang kedua, extension atau kepunahan. Yang ketiga, spontaneous revolusi. Yang keempat, stimulus generalization atau generasi stimulus. Yang kelima, stimulus discrimination atau diskriminasi stimulus. Materi yang kedua, conditioning operan atau B.F. Skinner. Operan conditioning pertama kali dikemukakan oleh B.F. Skinner. Sebagai behaviorist, Skinner percaya bahwa untuk memaknai perilaku, kita tidak perlu membaca pikiran perilakunya atau pelakunya. Skinner menyarankan penyebab eksternal juga bisa menjelaskan alasan suatu perilaku. Operan conditioning atau teori Skinner adalah pengondisian yang melibatkan respon sukarela dari orang atau objek yang dikondisikan. Berbeda dari classical conditioning yang hasilnya adalah perilaku refleks atau tanpa sadar. Respon dari pengkondisian operan adalah pilihan dari sisi subjek itu sendiri. Selanjutnya, teori belajar sosial Albert Bandura. Teori belajar sosial menurut Bandura adalah orang belajar dari yang lain melalui observasi, peniruan, dan pemodelan. Teori ini sering disebut jembatan antara behavioris dan teori belajar kognitif karena meliputi perhatian, memori, dan motivasi. Teori sosial Albert, teori ini dikembangkan oleh Albert Bandura, seorang psikolog kelahiran Mandurah, Kanada, 4 Desember 1925. Bandura menerima gelar sarjana muda di bidang psikologi dari University of British of Columbia pada tahun 1949 dan meraih gelar PhD tahun 1952 di Universitas Iowa. Pada tahun 1953, ia memulai mengajar di Universitas Stanford. Kondisi yang diperlukan untuk pemodelan yang efektif. Yang pertama, atensi atau perhatian. Yang kedua, retensi atau ingatan. Yang keempat, reproduksi dalam memproduksi perilaku. Yang keempat, motivasi atau memiliki alasan yang baik untuk meniru. Terima kasih. Semoga manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.